Gelombang perubahan besar diprediksi akan melanda Manchester United pada bursa transfer musim panas 2026. Setelah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan di bawah arahan Michael Carrick, perhatian kini beralih ke bagaimana Setan Merah akan membentuk ulang skuad mereka demi kembali bersaing di level tertinggi. Keputusan besar menanti manajemen klub, mulai dari masa depan Carrick hingga nasib sejumlah pemain kunci. Namun satu hal yang pasti, perombakan skuad besar-besaran hampir tak terhindarkan. Gelandang veteran Casemiro dipastikan akan meninggalkan klub saat kontraknya berakhir pada Juni. Kepergiannya akan meninggalkan lubang besar di lini tengah yang selama ini menjadi fondasi permainan MU. Sementara itu masa depan kapten tim Bruno Fernandes masih menjadi tanda tanya. Meski tampil luar biasa dan layak masuk kandidat pemain terbaik musim ini, belum ada jaminan ia akan bertahan di Old Trafford. Di sisi lain, situasi Marcus Rashford juga menjadi sorotan. Penyerang asal Inggris itu saat ini dipinjamkan ke FC Barcelona dan memiliki opsi pembelian permanen. Banyak pihak menilai perpisahan permanen adalah solusi terbaik bagi kedua belah pihak, meski Carrick masih membuka peluang untuk mempertahankannya. Salah satu prioritas utama Manchester United adalah memperkuat lini tengah. Nama Elliot Anderson dari Nottingham Forest muncul sebagai target utama. Jika berhasil didatangkan, Anderson akan menjadi rekrutan besar dan simbol ambisi baru klub. Namun langkah ini tidak mudah. Rival sekota, Manchester City juga sangat menginginkan sang pemain. Bahkan laporan menyebut Anderson lebih condong memilih bergabung dengan tim asuhan Pep Guardiola dibandingkan United. Meski begitu, dalam skenario ideal, United tetap berusaha mengamankan jasanya, meski harus mengeluarkan dana hingga 100 juta pound. Untuk mewujudkan transfer besar, United kemungkinan akan melepas beberapa pemain. Nama seperti Manuel Ugarte dan Joshua Zirkzee disebut berpotensi dijual demi menambah dana belanja. Langkah ini menjadi bagian dari strategi restrukturisasi skuad, sekaligus memberi ruang bagi pemain baru yang lebih sesuai dengan visi Carrick. Jika Rashford benar-benar hengkang, Setan Merah perlu mencari pengganti di lini serang. Meski sudah memiliki Matheus Cunha yang tampil impresif di sisi kiri, kedalaman skuad tetap menjadi perhatian. Salah satu nama yang muncul adalah Yan Diomande dari RB Leipzig. Pemain muda asal Pantai Gading ini tampil luar biasa di Bundesliga dengan nilai pasar yang melonjak drastis hingga sekitar 60 juta pound. Meski masih terikat kontrak panjang hingga 2030 dan diminati klub lain seperti Paris Saint-Germain, United diyakini mampu bersaing jika serius mengajukan tawaran. Selain Anderson, MU juga membidik gelandang lain sebagai pelapis sekaligus alternatif yang lebih ekonomis. Nama Angelo Stiller dari VfB Stuttgart menjadi opsi ideal. Stiller dikenal sebagai gelandang bertahan yang cerdas dalam distribusi bola. Ia mampu menjaga keseimbangan tim, sekaligus memberi kebebasan bagi pemain seperti Fernandes dan Kobbie Mainoo untuk lebih menyerang. Dengan klausul rilis yang bisa naik hingga sekitar 43,5 juta pound, Stiller dinilai sebagai solusi tepat untuk menggantikan peran Casemiro tanpa harus mengeluarkan biaya terlalu besar. Jika semua rencana berjalan mulus, berikut gambaran skuad impian Manchester United musim 2026-2027. Kiper, Lamens, Altay Baindir, Andre Onana. Bek, Harry Maguire, Matheus de Ligt, Lisandro Martinez, Luke Shaw, Diogo Dalot, Leny Yoro, Nosair Mazraoui, Heaven, Patrick Dorgu. Gelandang, Bruno Fernandes, Elliot Anderson, Mason Mount, Kobbie Mainoo, Angelo Stiller, Thwaites. Penyerang, Shea Lacy, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko, Yan Diomande, Amad Diallo, Obi. Michael Carrick menempatkan Bruno Fernandes sebagai pusat permainan Manchester United musim ini. Bagi Carrick, kontribusi gelandang asal Portugal itu tidak hanya terlihat dari angka, tetapi juga dari perannya dalam menggerakkan ritme tim. Fernandes tampil menonjol setelah menolak tawaran dari klub Arab Saudi pada musim panas 2025. Keputusan itu diikuti performa konsisten. 18 assist yang ia catat menjadi fondasi penting dalam upaya MU mengamankan tiket ke Liga Champions.
Jumlah assist tersebut menempatkannya dekat dengan rekor satu musim Premier League milik Kevin De Bruyne dan Thierry Henry. Tak heran namanya masuk kandidat kuat penghargaan akhir musim versi PFA dan FWA. Carrick menjelaskan pendekatannya dalam memaksimalkan peran Fernandes bukan dengan membatasi, melainkan memberi ruang yang tepat. Saya pribadi melihatnya sebagai memberi Bruno ruang untuk tampil, kata Carrick. Seperti pemain lain, kami mencoba membangun struktur dan susunan tim untuk mengeluarkan kemampuan terbaik semua orang di dalamnya. Ia menekankan bahwa setiap pemain tetap harus berkorban untuk keseimbangan tim, tetapi Bruno diberi kebebasan lebih di area menyerang. Semua orang punya batasan, semua harus berkorban untuk tim, tapi saya suka melihat Bruno berada di posisi menyerang dengan sedikit kebebasan, ungkap Carrick. Pelatih berusia 44 tahun itu juga menyoroti kontribusi Fernandes tanpa bola, terutama saat MU menang 1-0 di markas Chelsea. Dia bermain untuk tim dan punya tanggung jawab besar. Saya rasa dia menjalankannya dengan sangat baik, terutama tanpa bola dan kerja defensifnya, ujar Carrick. Menurut Carrick, kualitas Fernandes bukan soal teknik, tetapi juga cara berpikir di lapangan. Dia pemain yang sangat baik, bisa melihat situasi, kreatif, punya pemahaman permainan yang sangat baik, dan juga sosok penting di dalam tim. Ia menegaskan bahwa kepercayaan menjadi faktor utama. Banyak hal bergantung pada kepercayaan dan menempatkannya di posisi di mana kami yakin dia bisa memberi dampak terbesar, ucap Carrick. Carrick bukan sosok baru bagi Fernandes. Ia sudah mengenal Bruno sejak pertama kali datang dari Sporting CPA pada Januari 2020, saat masih staf pelatih di era Ole Solskjaer. Itulah mengapa perkembangan Fernandes tidak mengejutkannya. Saya sudah mengenal Bruno sejak lama dan bekerja dengannya sejak dia datang ke klub, jadi ini bukan hal yang mengejutkan, ujar Carrick jelang laga melawan Brentford. Saya tahu tepat sekali apa yang bisa dia berikan. Seiring waktu, pemain berkembang, pengalaman membantu, dan Anda bisa melihat dia berkembang ke arah yang sangat positif, katanya. Dia punya pengaruh besar, dampaknya besar, dan saat ini dia bermain dengan sangat baik. Kami sangat senang dengan itu, imbuh Carrick. Buat fans Manchester United sejati, minta doa dan dukungannya untuk tim kebanggaan kita semua dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan Manchester United lebih baik lagi dari tahun ini dan selanjutnya. Amin.